bandingkan ada ya. irisannya gitu. Ya baik, ya pemirsa Anda kembali di Vivid Zone, kita lanjutkan ini analisis mengenai tulisan Einstein ya Mbak Deborah ya. Image-nya itu terkenal tuh ya pasti udah pintar sekali ya, jenius malah. Terus kemudian terkesan kan nerd, kutu buku gitu ya, susah bersosialisasi. Nah apakah begitu kalau dilihat dari tulisannya? Jadi kalau melihat tulisan tangan itu paling gampang tuh jangan fokus ke tulisannya, tapi perhatikan seperti benda, objek itu bergerak atau tidak. Nah contohnya kalau ini kan bergerak tuh bisa dilihat dari arahnya, terus kemudian bagaimana dia membuat sambungan-sambungan. Oh kalau ini agak miring ke kanan sedikit gitu ya? Kalau yang lebih bergerak seperti ini, inisiatif untuk bersosialisasinya lebih tinggi. Oh, seorang Einstein. Ini yang saya belum ketahui nih. Saya pikir kan pasti udah sibuk saja itu dengan buku-bukunya. Enggak, justru ini people person sekali. Dan apa istilahnya tidak hanya Einstein tapi semua orang pemirsa juga. Kalau tulisan tangannya seperti ini, yang paling gampang dilihat ya dia bergerak. Terus kemudian seperti kawat berulir. Ini kan kalau dari jauh seperti kawat berulir menyambung, terus dia bergerak, moving. Ini adalah orang yang social skill-nya tinggi, inisiatif untuk inisiatif untuk entah itu menggerakkan atau menginisiasi dan kepeduliannya terhadap society itu tinggi. Nah kalau dilihat memang senerd-nerdnya Einstein, kalau saya perhatikan dari quote-quote-nya, beliau sangat peduli terhadap society ya. Nah ini juga kan ada pertanyaan awam, kalau misalnya tulisan jelek, apakah itu menunjukkan bakar ayam lah gitu ya? Apakah juga menunjukkan karakternya jelek atau sebaliknya tulisannya yang bagus, rapi, bahwa berarti karakternya juga bagus gitu? Satu, tidak ada tulisan bagus jelek. Tidak ada. Semua tulisan mewakili kekuatan dan kelemahannya dalam satu paket. Seperti tadi lagi ya, satu paket lagi ya, kelebihan kekurangan. Kedua, bagus jelek menurut siapa? Gitu. Kalau dalam dunia grafologi tidak ada bagus jelek, tapi ada tulisan yang sehat sama ada tulisan yang tidak balance. Oh, berarti menunjukkan mental orang itu tidak balance. Pembuatan keputusannya itu didominasi hanya salah satu area saja. Ada 3 area utama, thinking, feeling, dan action. Yang sehat adalah yang balance. Jadi pembuatan keputusan sehari-hari itu melibatkan 3 area ini. Tapi ada juga yang di-exercise hanya level berpikirnya saja, perasaannya dimatikan. Nah ini kan juga tidak balance gitu. Kalau dalam dunia grafologi yang sehat adalah yang balance. Nah pertanyaannya kemudian, kalau misalnya kita menyadari lah bahwa saya ini kurang balance rasanya gitu. Terus kemudian saya ingin meningkatkan kualitas diri lah gitu ya. Saya mau mencoba mengubah tulisan tangan saya gitu supaya karakter saya juga ikut berubah nantinya, itu berpengaruh nggak, Mbak? Saya lebih suka menggunakan term kalimat meningkatkan daripada mengubah. Meningkatkan, mengelola gitu. Jadi bukan mengubah tulisan ya? Karena kalau mengubah itu kan berarti mendinai, menolak diri sendiri. Padahal diri sendiri juga punya kelebihan loh, terlepas dari sedang balance atau tidak balance. Tetap ada kelebihan yang bisa di-exercise di situ. Nah kalau misalnya didapati di tulisan tangan ternyata saat ini kondisi saya punya punya pola dalam pembuatan keputusan yang belum seimbang antara pikiran dan perasaan dan tindakan, dorongan tindakan saya misalnya. Bukan mengubah tulisan tangan, tapi justru mencari tahu. Tentu saja saya sarankan jangan dianalisa sendiri ya. Harus lagi ke grafolog yang bersertifikasi ya. Nah kemudian dari hasil analisa grafolog itu saya bisa melihat ini sejauh mana. Apakah cukup dengan melakukan exercise sendiri, misalnya berlatih meditasi gitu kan, atau kemudian berlatih manajemen emosi. Tapi kalau butuh penanganan lebih lanjut, saya biasanya sarankan ke psikolog atau ke psikiater. Jadi sekali lagi bukan mengubah tulisan tangan, tapi lewat tulisan tangan kita bisa tahu gambaran karakter diri kita dan kemudian mengembangkan kualitas diri begitu ya dengan banyak cara ya, bukan mengubah tulisan tangan. Nah ini balik lagi ke profesi grafolog nih Mbak. Orang kan ada yang bilang nih, wah kalau dia bisa baca tulisan tangan ini berarti peramal nih gitu. Bisa meramal orang gitu. Biasanya image peramal itu muncul karena akurasi analisa. Jadi dia merasa seperti kok dibaca, kok seperti diramal. Nah tapi di sisi lain juga ini PR besar buat saya untuk mengedukasi bahwa ini sains yang tentu berbeda dengan ramal. Karena kalau ramal tidak bisa dipertanggungjawabkan
dan tidak bisa dipelajari. Tapi kalau sains, pertanggungjawabannya dari indikator grafis. Dan ada sekolahnya juga. Ada sekolahnya, ada penelitiannya, kemudian bisa dipelajari oleh siapa saja. Dan analisa grafologi hanya bisa memprofil, dan dari profiling bisa diketahui prediksi perilaku memang. Karena manusia itu cenderung berulang perilakunya, disadari atau tidak. Dan itu paling gampang dilihat dari tren deh. Tren rambut sebentar keriting, nanti balik lurus, nanti balik keriting lagi. Celana kan juga gitu kan, cutbray. Nanti ini yang balik pensil, lagi, cutbray lagi. Karena perilaku manusia pada dasarnya berulang. Sehingga perilaku bisa diprediksi. Kalau misalnya perilakunya seperti ini, mendapat tekanan seperti itu, responnya akan bagaimana gitu. Tapi bukan meramal. Tapi sampai sekarang kenapa ya kok kelihatannya profesi grafolog ini masih kurang populer gitu ya? Belum populer. Belum populer. Satu, tantangannya apa? Belum ada asosiasi atau perwakilan resmi dari asosiasi AHAF yang istilahnya buka cabang di sini dan kemudian sekolahnya yang betul-betul eksis di sini gitu. Karena sekolah yang di Bandung itu, yang sepengetahuan saya juga sistemnya hanya memberikan modul saja. Jadi daftar, kemudian dikirimin setumpuk modul. Nah, sementara untuk belajar grafologi itu tidak cukup hanya handbook saja gitu. Harus tatap muka juga penting. Perlu bimbingan praktisi. Karena kalau tidak ada bimbingan praktisi, mau nanya benar salahnya ke siapa? Nah, jadi kalau ini ada pemirsa misalnya yang berminat ingin mempelajari grafologi, kira-kira suggest-nya Mbak Deborah? Langkah awal sih nggak apa-apa untuk belajar di ISHA, itu bagus gitu ya. Nah, cuman untuk menjadi grafolog profesional, saran saya adalah mengadvanskan. Jadi one step-nya ikut yang di situ bagus sekolahnya. Setelah itu mempelajari atau mengikuti kode etik atau rule dari AHAF. Karena itu saya sudah merasakan sendiri manfaatnya gitu Mbak. Jadi istilahnya dengan keterlibatan saya menganalisa berbagai macam kasus di kepolisian, saya bisa melakukan itu karena saya dibimbing praktisi. Nah, kalau saya tidak dibimbing oleh praktisi, saya juga nggak yakin bisa melakukan itu. Ya, jadi ternyata saya juga baru tahu nih, grafologi atau analisis tulisan tangan ini berguna luas sekali aspeknya. Kita berharap nih ya akan ada grafolog perempuan lain setelah Mbak Deborah ya. Tentunya. Baik, Mbak, senang sekali berbincang dengan Mbak Deborah. Ya. Nanti kita bisa tanya-tanya lagi di lain kesempatan mengenai grafologi atau analisis tulisan tangan. Boleh. Ya, pemirsa terima kasih sudah bersama Female Zone. Nantikan sosok inspiring woman lainnya pekan depan hanya di Female Zone Inspirasi Perempuan Indonesia. Sampai jumpa.